Kita lanjut ke OSK tahun 2019 yang bagian A-nya saja yang kita bahas. Nanti kalau saya sempat bagian B ya bagian B. Tahun 2019 nomor 1, Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L dengan panjangnya 5 meter dan 10 meter. Dan semua sudut sawahnya siku-siku. Luas sawah Pak Budi adalah berapa meter persegi? Udah, itu tinggal digambar aja ya. Nomor 1 ya kayak gitu. Ya di panjangnya 5, totalnya kan ada yang 10 ya. Ini 5 juga, ini 5 juga, 5. Nah, ini luasnya 75. Nomor 2. Jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00 2019, menit yang lalu menunjukkan pukul, deh kita tinggal apa modulokan 60 saja 2019 atau kita bagi 60 aja dengan 40 biar tahu hasil baginya. Tapi sebelum ke sana kita tahu bahwa satu hari itu 1440 menit. Jadi dari 2019 kita udah pakai 1440, bersisa 579 menit. Nah, 579 baru kita bagi 60. Yaitu 8 9 ini 540 sisa 39, jadi 9 jam 39 menit dari 13.00 kita kurang 939, jadi 321, jadi jam 3 lebih 21. Nomor 3, kedua akar persamaan ini adalah prima. Nilai K adalah nomor 3, X kuadrat min 111 X tambah K sama dengan 0 punya akar, katakan P sama Q akar. Maka berlaku P tambah Q itu sama dengan 111. Jadi kalau yang nggak tahu ini Vita gitu ya, atau belum pernah dapat di kelas, kalau P sama Q akar, maka X min P sama X min Q itu sama dengan 0. Dijabarin aja, jadi X kuadrat min P plus Q kali X tambah PQ sama dengan 0. Berarti P plus Q-nya 111, P kali Q-nya 4. Nah, tapi karena keduanya prima, P sama Q, berarti P-nya harus 2. Karena yang hasilnya ganjil, kalau dijumlahkan genap sama ganjil, prima yang genap itu 2. Maka Q yang ganjil 109. Jadi P kali Q sama dengan 218. Nomor 4. Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Jika yang keluar genap, maka Ani mendapatkan skor 1. Banu yang ganjil, maka dia yang dapat skor 1. Kalau bernilai ganjil, maka mendapatkan skor 1 si Banu. Pemenang dikatakan jika memperoleh skor 5. Dan sekarang Ani mendapat skor 4, Banu mendapatkan skor 1. Peluang Ani menang itu berapa? Udah. Kita lihat banyaknya genap sama ganjil sama ya. Peluang keluar genap, peluang genap sama peluang ganjil itu sama, yaitu sama-sama setengah. Nah, skor sekarang Ani itu lawan si Budi 4-1. Ini Ani harus menang
Tapi kemungkinan Ani menang lawan Budi itu bisa saja skornya 5-1, bisa saja 5-2, 5-3, 5-4. Nah, jika 5-1 artinya pertandingan selanjutnya Ani langsung menang. Nah, peluang dia menang pada pertandingan selanjutnya yaitu setengah. Sedangkan kalau skornya 5-2, berarti Budi menang dulu, baru Ani. Kalau Budi menang, peluangnya berapa? Setengah. Ani menang, setengah juga. Maka peluang yang di sini setengah kali setengah. Kalau skornya 5-3, maka Budi menang 2 kali beruntun. Pertandingan pertama, Budi menang, peluangnya setengah. Pertandingan keduanya, setengah lagi, Budi menang. Pertandingan ketiga, Ani yang baru menang, setengah juga. Sedangkan kalau yang skornya 54, setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Nah, ini tinggal dijumlah saja. Jadi setengah tambah seperempat tambah seperlapan tambah seperenam. Berapa tuh? 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 15. 15 per 16. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5. Diketahui A tambah B 2, A tambah 2B 1, B tambah 2C 0. A tambah NB ditambah 2018C sama dengan 2019. Tulis saja. A tambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 0. Maka nilai N yang memenuhi A tambah NB sama dengan 2018C yang sama dengan 2019 adalah, pertama kita lihat dulu apa yang dimau soal, yaitu ada 2018C. Jadi ini bukan sama dengan 2 ya. Ya, sama dengan 2. Maaf. Berarti karena di sini 2018 koefisien C-nya dan ini 2, isyaratnya kita kalikan 1009. Kedua ruas jadi 1009B tambah 2018C sama dengan 2 kali 1009 per 12. Sedangkan koefisien A ini 1, yang di sini diketahui juga 1. Berarti kita nggak perlu kalikan apa. Jadi A tambah 2B saja langsung sama dengan 1. Kalau kita jumlah, ternyata benar A tambah 1011 B ditambah 2018C sama dengan 2019. Nah, ini sudah cocok sama yang diketahui, diminta di soal. Artinya N sama dengan 1011. Nomor 6. Misalkan itu A-nya, B-nya itu A tambah A per B ditambah B per A sama dengan X tambah Y akar 2. Jika X, Y-nya bulat, maka nilai X tambah Y adalah, pertama kita tulis dulu A sama dengan 2 akar 2 min akar dari 8 min 4 akar 2. Sedangkan B 2 akar 2 ditambah akar 8 min 4 akar 2. Nah, kita lihat dari informasi A sama B bahwa ini sekawan. Jadi, sehingga A kali B-nya itu sama dengan 2 akar 2 kuadrat min 8 min 4 akar 2. Atau kita akarin di kuadrat. Jadi ini 8 dikurang 8 min 4 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, di sisi lain kita juga punya A tambah B sama dengan 4 akar 2. Nah, jumlahin aja yang ini. Sekarang yang ditanya A per B ditambah
ditambah B per A. Samakan penyebut, jadinya A kuadrat plus B kuadrat per AB. Tapi ini adalah A plus B dikuadratkan min 2AB dibagi AB. Artinya ini tinggal kita masukin nih, A tambah B nya 4 akar 2 kan ya. Jadi 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 4 akar 2 dibagi 4 akar 2. Ini berarti 4 akar 2 kurang 2. Sehingga X tambah B nya sama dengan min 2 tambah 4, yaitu 2. Nomor selanjutnya, nomor 7. Diberikan suatu trapesium ABCD, AB sejajar CD, bagi berturut-turut pada AD dan BC, sehingga bagi sejajar AB dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang luasnya sama. Jika AB 17, DC 7, maka bagi adalah, ini tricky sebenarnya. Tapi memang tergantung kebiasaan apakah bisa kita pandang langsung atau tidak. Jadi kayak gini. A, B, C, D. Nah, bagi. Ini luasnya L, ini juga L. Nah, idenya gimana? Kita perpanjang garis AD ini dan BC sehingga berpotongan di titik E. Akibatnya perbandingan luas segitiga EDC itu sebangun dengan segitiga EPQ dan segitiga dari EAB. Berarti di sini kalau luas EDC kita bandingkan dengan luas EPQ akan sama dengan perbandingan dari sisi yang diketahui dikuadratkan itu. Ini 17, anggap saja PQ ini sisinya Y. Dan maaf, ini kebalik ya. Ini 7, ini 17. Ya. Jadi perbandingan luasnya yaitu 7 kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, sekarang kita misalkan dulu luas dari EDC itu. Maka EDC itu A per EPQ. EPQ apa? A tambah L. Dan kalau kita bandingkan luas ABE dengan luas EPQ, itu sama dengan perbandingan dari sisi yang diketahui dikuadratkan. 17 kuadrat dibagi Y kuadrat. Bukan yang diketahui deh. Yang sama letaknya gitu lah ya. Yang di hadapan sudut yang sama. 17 kuadrat per Y kuadrat. Nah, ABE apa? A tambah L tambah L. Jadi A tambah 2L dibagi EPQ tadi A tambah L. Nah, jika kedua persamaan ini kita jumlah, coba lihat dulu di bagian luas kanan. Jadinya itu A tambah L. Nah, penyebutnya udah sama, A tambah L. Itu A tambah 2L ditambah A. Jadi 2 kali A tambah L. Sedangkan yang di sini 7 kuadrat ditambah 17 kuadrat per Y kuadrat. Jadinya apa? Jadinya 7 kuadrat tambah 17 kuadrat 338. Dibagi Y kuadrat sama dengan 2. Berarti Y kuadratnya 109. Artinya Y-nya 13. Itu. Nomor selanjutnya, nomor 8. Tanggungnya kita bahas sampai nomor 9. Nomor 8, 7 buah bendera dengan motif berbeda dipasangkan pada 4 tiang bendera. Jadi pada masing-masing bendera pasang sebanyak 0, 1, 2 atau lebih. Banyaknya cara memasang tiang bendera tersebut adalah oke, ini sama saja kayak bisa kita tulis X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 7. Nah, kalau kemarin kita pakai yang namanya star and bar, tapi ke star and bar jika yang ini tuh objeknya sama. Ini objeknya kembar.
Tapi dibilang bahwa tujuh bendera ini punya motif yang berbeda. Nah, maka ini bisa dikembangkan menjadi namanya The Moif, The Moifer, The Moifer. Atau lah bacanya gimana ya, The Moifer atau The Moifer. Nah, sama saja sebenarnya idenya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, kita lihat dulu syarat tiap X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Maka berdasarkan start and bar, ini adalah 7 tambah 4 min 1 kombinasi 4 min 1, yaitu 10 kombinasi 3, sama dengan 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1, sama dengan 120. Nah, karena 7 benderanya punya motif berbeda, jadi tinggal kita kalikan 7 faktorial. Jadi jawabannya 7 faktorial dikali 120. Nomor 9, misalkan n adalah bilangan asli terkecil yang semua digitnya sama, sedikitnya terdiri dari 2019 digit. Jika n habis dibagi 126, maka penjumlahan semua digit dari n adalah. Oke, kita lihat dulu, bisa nggak sih kalau misalnya n itu terdiri dari 2019 digit. Misalnya, bentuknya AAAA sebanyak 2019 A, gitu ya. Nah, 126 habis membagi n. Berarti perkalian dari 126 ini 2 kali 7 kali 9. Kita lihat dulu. Karena 126 membagi habis n, berarti 2 harus membagi habis n. Tapi, agar 2 habis membagi habis n, maka A genap. Nah, perhatikan dulu bahwa A kali n itu sama dengan A kali 111 sebanyak 2019. 2, 4, 6, 8 gitu. Nah, 7 itu tidak membagi habis A, maka 7 yang membagi habis 111 sampai 2019 kali. Nah, ini kita bisa cek sendiri bahwa hal ini benar. 7 membagi habis 111 yang sebanyak 2019 kali. Sekarang kita tinggal mencari A-nya berapa sih, sehingga 9 ini membagi habis N. 9 suatu bilangan habis dibagi 9 jika 9 tersebut habis membagi penjumlahan digit dari N. Berarti 9 harus membagi habis A ditambah A sampai 2019 kali A, yaitu 2019 A. Nah, tapi ini bisa kita tulis 3 kali 673 kali A. Nah, dari A yang tadi kita peroleh, yaitu genap 2468, agar 9 membagi habis 3 kali 673 kali A, maka A sama dengan 6. Sehingga N sama dengan 6 yang sebanyak 2019 kali. Sehingga penjumlahan digitnya, digit dari N itu sama dengan 6 kali 2019. Ini dihitung saja ya. Jadi kalau yang angkanya masih kecil, dihitung saja. 12.114. Nomor, saya nggak tahu, nomor 10 kayaknya. Baik, nomor 10. Untuk sebaran bilangan real X, simbol itu floor sama ceiling yang memenuhi floor 2X kuadrat sama dengan floor X ditambah 7. Nilai A kali B adalah pertama, ini biasa yang saya lakukan adalah melihat koefisien dari si X-nya. Karena di sini 2, maka kita bagi 3 kasus. Kalau di situ 3, kita bagi 3 kasus. Dan seterusnya. Kasusnya apa maksudnya? X-nya itu bulat, K bulat, atau X-nya K tambah sesuatu, tapi sesuatunya itu dari 0 sampai setengah. Kenapa setengah? Karena kita kalau kali 2, nanti jadi udah bukan
komanya masih di apa ya, gimana bilangnya, kalau kalau kita pakai sepertiga misalnya, itu masih ada chance yang bilangan yang lebih besar daripada sepertiga, tapi dia masih kurang dari satu gitu komanya, bagian desimal ya kita ambil yang setengah agar dikalikan 2, batasnya di satu. Dan yang ketiga, X sama dengan K tambah alfa, untuk alfanya dari setengah sampai satu. Jadi kalau misalnya 3 itu bagi 4 kasus, yaitu K bulat, terus alfa dari 0 sampai sepertiga, lalu sepertiga sampai 2/3, lalu 2/3 sampai 1. Nah, jika K bulat, maka langsung aja 2X juga bakal bulat. Jadi 2K kuadrat sama dengan K tambah 7. Ini tidak ada solusi ya. 4K kuadrat min K min 7 sama dengan TF. Nah, kasus 2, jika X sama dengan K tambah alfa, di mana alfanya di antara 0 sampai setengah, maka kalau kita masukkan, jadi floor dari 2 kali K plus alfa kuadrat sama dengan ceiling dari K plus alfa ditambah 7. Nah, ini jadi 2K plus 2 alfa dikuadratkan. Ini floor dari K plus alfa itu K plus 1, pembulatan ke atas ya. Ditambah 7. Dilihat sekarang, karena alfanya dari 0 sampai setengah, berarti 2 alfa ini dari 0 sampai 1. Tapi masih belum sampai 1 ya. Ininya, belum pas sama dengan 1. Berarti masih 0 komaan. Jadi floornya itu hasilnya apa? 2K. 2K kuadrat sama dengan K plus 8. Lagi-lagi ini tidak ada solusi. Nah, kasus yang terakhir yaitu X sama dengan K plus alfa, di mana alfa dari setengah sampai 1, maka 2X-nya sama dengan 2K plus 2 alfa, di mana 2 alfa ini dari 1 sampai sebelum 2. Berarti dia 1 komaan. Artinya floor dari 2X nanti itu sama dengan floor dari 2X jadinya 2K plus 2 alfa dikuadratin, ini jadi tetap sama K plus 1 tambah 7, jadi 2K plus 2 alfa. 2 alfanya tadi di antara 1 sampai 2, berarti dia 1 komaan. Pembulatan ke bawahnya 1 ditambah 2K jadi 2K tambah 1 kuadrat sama dengan K plus 8. Nah, kalau kita jabarkan, ini jadi 4K kuadrat plus 4K plus 1 sama dengan K plus 8. Kita tulis 4K kuadrat plus 3K min 7 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Jadi 4K, di sini K, ini min 1, ini plus 7. Oke, sama dengan, jadi K-nya sama dengan 1. Artinya apa? Artinya X itu sama dengan yang tadi K plus alfa, di mana alfanya dari setengah sampai 1 mengakibatkan K plus alfa ini X itu sama dengan K plus alfa, yang berarti jadi 1 plus alfa. Nah, di antara berapa? Tinggal kita tambahin 1, dari 1 tambah setengah sampai 1 tambah 1. Atau kita bisa bilang X-nya di antara 3/2 sampai 1. Nah, ini kalau dalam bentuk selang atau interval itu jadi interval tertutup 32 maaf, kurung tutup 32 sampai kurung tutup ya. Kurung buka 3/2 sampai kurung tutup dari 1 tambah 1, 2. Oke. Ini yang dibentuk kalau dalam bentuk interval 3/2 sampai 2. Kalau kita tulis jadi
Yang satu kurung siku, yang satu kurung. Jadi A kali B sama dengan 3/2 kali 2 sama dengan 3. Sampai sini dulu. Jika ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.